Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi program Magister PAI UINSU tahun 2022 akan menampilkan sebuah video analisis tentang hukum meminta sumbangan untuk bangunan masjid di jalan raya. Fenomena ini sangat sering sekali terjadi dan kita jumpai di mana saja. Nah, bagaimana Islam memandangnya? Fenomena yang terjadi pada kalangan masyarakat Muslim di seluruh Indonesia di saat pembangunan masjid yang ada di daerah-daerah sekitar kita, para BKM masjid mengumpulkan dana-dana pembangunan melalui pengutipan infak pembangunan di pertengahan jalan. Berikut video, salah satu video yang mencontohkan untuk pembangunan masjid tersebut. Dari contoh foto dan video ini, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari benak hati kita. Muncul pertanyaan-pertanyaan dari pikiran kita. Apa hukum fikih atas apa yang terjadi pada fenomena ini? Bagaimana hukum fikih mengatur atas infak pembangunan yang dilakukan di tengah jalan? Berikut penjelasannya. Pertama, kita boleh katakan itulah gambaran umat Islam memang masih miskin, sehingga harus minta-minta di tengah jalan atau di jalan. Yang kedua, kemungkinan besar tidak memahami Al-Quran dan hadis secara substantif. Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis memberikan motivasi agar umat Islam tidak lemah, agar umat Islam tidak miskin. Salah satunya Rasul mengatakan dalam riwayat Muslim, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, itu menunjukkan bahwa kita masih, kan kita juga tidak tahu juga bahwasanya infak yang diberikan itu kan bisa saja orang non muslim, orang yang kafir menginfakkan. Kita tidak tahu uang itu dari mana. Dan dari penjelasan Bapak itu kan bahwasanya kenapa bisa terjadi hal tersebut, bahwasanya umat muslim tersebut kan karena kemiskinannya tidak kompan, ukhuwah Islamnya tidak ada. Nah, jadi yang kami dari penjelasan Bapak tersebut, menurut pandangan Bapak terkait infak di jalan tersebut diperbolehkan atau tidak? kalau ada orang di luar Islam memberikan infak atau sedekah kepada orang Islam, no problem, asalkan tidak ada ya satu pemaksaan dan sebagainya, ada kaitannya dengan politik dan sebagainya. Dan itu sudah sering dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Masjid di Jalan Kesawan itu dibangun oleh Congapi. Congapi itu bukan orang Islam, agamanya Buddha. Tetapi dia membantu umat Islam bukan karena cari pahala, tapi cari bagaimana secara sosiologi dia aman. Nah, dia pejabat sekaligus pengusaha. Sehingga dia usahanya tidak diganggu oleh masyarakat yang pada waktu itu hampir 100% umat Islam. Itunya. Apakah boleh orang non-muslim menyumbang untuk kepentingan Islam? Boleh aja, kalau tidak ada di situ ya yang bisa membuat umat Islam menjadi ya terbelenggu dia, apakah politik atau lainnya. Itu dia boleh aja. Tetapi itu tadi lagi-lagi kita harus katakan umat Islam mestinya sadar bahwa kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah diperintahkan untuk menjadi orang kaya, satu, menjadi orang kuat. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa hablullah minal mu'minin da'if, rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat ya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, hadis dari Muslim. Artinya kuat secara ekonomi ya kaya, tidak kekurangan, tidak minta-minta. Kuat secara ilmu, tidak bodoh entrol, ya kan? Harus cerdas, harus excellent dia. Kuat secara kesehatan, tidak sakit-sakitan. Kuat secara politik, dia berkuasa dan sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terkait dengan maraknya pengutipan uang infak, sedekah, baik itu berbentuk open donasi di jalan atau melalui media sosial, menurut saya pribadi adalah hal itu merupakan suatu tindakan yang wajar saja serta tidak terlarang. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Saya melihat pengutipan donasi, open donasi baik itu di jalan ataupun dari melalui media sosial, internet segala macam, selagi itu dia bukan dalam bentuk untuk memperkaya diri, maka itu dibolehkan. Nah, yang kedua, orang meminta sumbangan dalam bentuk donasi pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan rumah tahfiz, itu ada dalam bentuk membantu orang lain begitu. Bagaimana cara bentuk membantu orang lain ya? Kita membangun masjid, membantu orang lain untuk mudah melaksanakan ibadah, membantu membangun pesantren dengan mengutip infak, membantu orang untuk supaya bisa belajar di pesantren, membantu dalam bentuk membangun rumah tahfiz, membantu orang untuk apa bisa mudah menghafal Al-Quran begitu. Jadi menurut saya open donasi mau berbentuk infak, sodako, kotak dalam bentuk kotak, pemungutan di jalan segala macam, itu hal yang wajar dan bagi saya tidak sama sekali melanggar peraturan apapun. Mungkin itu terlebih dahulu. Itu dia penjelasan dari kedua narasumber kita terkait hukum meminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari kedua pemaparan narasumber tersebut bahwa hukum meminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya itu mubah atau diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat kedua, di mana kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Membangun masjid dipergunakan untuk beribadah banyak orang, dan hal ini tentunya sebuah kebaikan. Meminta sumbangan tersebut juga harus didasari untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena dengan kemaslahatan bersama itu berarti kita menjaga agamanya Allah. Sekian video dari kami, semoga kita semua dapat belajar dari pemaparan kedua narasumber tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.